Saat senja mulai turun dan langit berubah warna menjadi jingga keunguan, seorang anak laki-laki bernama Arif mendapati dirinya tersesat. Hutan yang tadinya ramah kini terasa asing dan mengancam. Suara-suara serangga malam mulai terdengar sahut menyahut, membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap pohon seolah memiliki mata yang mengawasinya, dan bayangan yang memanjang tampak seperti monster yang siap menerkam. Arif, yang hanya berbekal jaket merah lusuh dan ransel kecil, mulai panik. Ia berlari tak tentu arah, berharap menemukan jalan pulang. Namun yang ada hanyalah pepohonan yang semakin rapat dan gelap. Napasnya tersengal dan kakinya terasa lemas. Tepat ketika harapan hampir padam, secercah cahaya lembut muncul di antara pepohonan. Dari balik kabut tipis, seorang nenek tua berjalan perlahan mendekatinya. Wajahnya penuh keriput, namun memancarkan ketenangan. Rambut peraknya digulung rapi dalam sanggul rendah, dan ia mengenakan kebaya hijau lumut yang serasi dengan warna hutan. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu tua dan sebuah lentera yang berpendar dengan cahaya hijau magis. "Jangan takut, nak," sapanya dengan suara lembut. "Aku Nenek Rara, penjaga hutan ini. Kamu tersesat, ya?" Arif hanya bisa mengangguk, terlalu terkejut untuk bicara. Nenek Rara tersenyum dan mengangkat lenteranya. Seketika, cahaya hijau itu menyebar, menerangi jalan setapak yang sebelumnya tak terlihat. "Hutan ini punya aturan," kata Nenek Rara sambil mulai berjalan, memberi isyarat agar Arif mengikutinya. Ia akan memberikan jalan bagi mereka yang menghormatinya, tapi akan menjebak mereka yang sembrono. Mereka berjalan, menyusuri jalan setapak yang diterangi lentera. Nenek Rara menunjukkan pada Arif bagaimana cara mendengarkan bisikan angin dan membaca jejak-jejak kecil di tanah. Ia juga mengajarinya nama-nama tumbuhan obat dan fungsi setiap akar yang menjalar. Di bawah bimbingan Nenek Rara, Arif mulai melihat hutan dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi merasa takut, melainkan takjub. Ia melihat kunang-kunang menari seperti bintang jatuh dan mendengar melodi sungai yang menenangkan. Mereka tiba di sebuah rumah panggung tua yang berdiri kokoh di tepi rimba, tempat tinggal Nenek Rara. Di sana, sang nenek menyuguhkan teh hangat yang terbuat dari daun-daun hutan. Setiap daun, setiap ranting memiliki jiwa, jelas Nenek Rara. Jika kita menjaganya, mereka pun akan menjaga kita. Arif mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap kata bijak dari nenek itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, memadamkan api di perapian. Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari kegelapan hutan, muncullah sesosok makhluk agung. Tubuhnya menyerupai siluet rusa raksasa, yang seluruhnya terbuat dari cahaya hijau berpendar. Dengan mata emas yang berkilau tajam, kabut dan dedaunan berputar-putar di sekelilingnya, membentuk jubah yang megah. "Roh hutan!" bisik Nenek Rara. Wajahnya tampak tegang. Roh itu menatap tajam ke arah Arif, seolah marah atas kehadiran manusia di wilayahnya. Akar-akar pohon di sekitar rumah mulai bergerak, merayap seperti ular raksasa, siap melilit apa saja. Arif gemetar ketakutan, namun Nenek Rara tetap tenang. Ia melangkah maju, mengangkat tongkatnya, dan mulai menggumamkan sebuah mantra kuno. Ia mengambil beberapa helai daun dari kantongnya, dan saat mantra diucapkan, daun-daun itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Nenek Rara melemparkan daun bercahaya itu ke udara. "Wahai penjaga agung, anak ini tidak berniat buruk. Ia hanya tersesat dan kini telah belajar untuk menghormatimu," ucap Nenek Rara dengan suara penuh wibawa. Cahaya dari daun-daun itu menyebar dan menyentuh roh hutan. Perlahan, amarah di mata emasnya mereda. Getaran tanah berhenti dan akar-akar pohon kembali diam.
Roh hutan menundukkan kepalanya sejenak kepada Nenek Rara sebagai tanda pengertian, sebelum akhirnya tubuh cahayanya memudar dan kembali menyatu dengan kegelapan hutan. Nenek Rara menoleh pada Arif yang masih terpaku. Lihatlah Arif, alam selalu merespons niat di dalam hati kita. Kemarahannya adalah cerminan dari perbuatan manusia yang seringkali merusak. Malam itu, Arif menginap di rumah Nenek Rara, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, saat fajar pertama menyingsing, Nenek Rara mengantar Arif ke tepi hutan. Jalan pulang kini terlihat begitu jelas, seolah hutan sendiri yang membukakan jalurnya. Sebelum berpisah, Nenek Rara memberikan sebuah bibit pohon kecil kepada Arif. Tanam dan rawatlah ini sebagai pengingat pelajaranmu hari ini. Jaga alam, maka alam akan menjagamu. Arif menerima bibit itu dengan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Di tangannya bukan hanya ada bibit pohon, tapi juga sebuah janji dan tanggung jawab baru. Arif berjalan pulang dengan hati yang berbeda. Hutan tak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan guru yang bijaksana. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, melihat sosok Nenek Rara yang tersenyum sebelum akhirnya menghilang di antara pepohonan. Sesampainya di rumah, hal pertama yang dilakukan Arif adalah menanam bibit pohon itu di halaman belakang rumahnya. Ia berjanji akan merawatnya hingga tumbuh besar sebagai simbol rasa hormatnya kepada hutan dan Nenek Rara, sang penjaga sakti di pinggir hutan. Pelajaran itu akan selalu ia bawa seumur hidupnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Arif dan Nenek Rara bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga alam di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan semburat jingga dan ungu yang memukau. Namun, bagi Arif, pemandangan itu justru membawa cemas. Langkahnya semakin cepat, napasnya terengah-engah. Ia sudah berjalan berjam-jam, tapi tak ada satupun tanda-tanda jalan pulang. Jalan setapak yang tadi ia lalui kini lenyap, digantikan oleh barisan pohon-pohon raksasa yang seolah mengawasinya dalam diam. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat kegelapan menyelimutinya. Suara-suara hutan yang semula terdengar merdu, kini berubah menjadi bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ranting-ranting kering yang terinjak kakinya berderak keras, memecah kesunyian yang mencekam. Arif, anak laki-laki berusia 12 tahun, dengan jaket merahnya yang lusuh, memeluk ransel kecilnya erat-erat. Ketakutan mulai menjalari hatinya. Ia tersesat sendirian di tengah hutan rimba yang asing saat malam menjelang. Di tengah keputusasaannya, secercah cahaya lembut tiba-tiba menembus kegelapan. Cahaya itu berkedip-kedip, seolah memanggilnya. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Arif melangkah mendekati sumber cahaya itu. Ternyata, cahaya itu berasal dari sebuah lentera kuno yang tergantung di depan sebuah rumah panggung tua. Persis di pinggir hutan, rumah itu tampak kokoh meski usianya jelas sudah sangat tua. Saat Arif termangu, pintu rumah itu berderit terbuka. Sesosok wanita tua muncul dari dalam. Rambutnya putih keperakan, digulung rapi dalam sanggul rendah. Ia mengenakan kebaya berwarna hijau lumut yang serasi dengan alam di sekelilingnya, dan tangannya yang keriput menggenggam sebuah tongkat kayu bertatahkan ukiran rumit. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. Jangan takut, nak. Kau tersesat, bukan? Suaranya lembut,
menenangkan hati Arif yang kalut. Wanita itu adalah Nenek Rara, penjaga kebijaksanaan kuno hutan. Nenek Rara mempersilakan Arif masuk. Di dalam rumahnya, aroma herbal dan kayu kering menguar, memberikan rasa nyaman yang aneh. Nenek menyalakan lentera magis di tengah ruangan. Sinarnya tidak kuning seperti api biasa, melainkan hijau berpendar, menerangi setiap sudut ruangan, dan menampakkan simbol-simbol daun yang terukir di dinding. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon, Arif, kata Nenek Rara, sambil menyodorkan secangkir teh hangat yang aromanya menenangkan. Setiap daun, setiap akar, setiap makhluk di dalamnya memiliki nyawa. Mereka adalah teman, bukan sekadar pemandangan. Nenek Rara mulai bercerita tentang pentingnya menghormati alam. Ia mengajari Arif cara mendengarkan bisikan angin, memahami bahasa gemerisik daun, dan merasakan denyut kehidupan dari tanah yang ia pijak. Arif yang tadinya hanya melihat hutan sebagai tempat bermain, kini mulai memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia sadar, selama ini ia telah mengabaikan kehidupan luar biasa yang ada di sekelilingnya. Keesokan paginya, Nenek Rara mengajak Arif berjalan-jalan ke dalam hutan. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu jantung hutan ini, ujar nenek. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang kemarin tak bisa Arif temukan. Di bawah bimbingan Nenek Rara, hutan terasa begitu ramah. Nenek menunjukkan berbagai jenis tanaman obat, menjelaskan kegunaannya satu persatu. Ia juga mengajari Arif cara meminta izin kepada pohon sebelum memetik daunnya. Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan dan selalu berterima kasih setelahnya, pesan nenek. Namun, saat mereka tiba di sebuah area di mana beberapa pohon muda tampak patah dan sampah plastik berserakan, suasana seketika berubah. Angin bertiup kencang, dahan-dahan pohon bergoyang liar, dan kabut tebal mulai turun dengan cepat. Kabut itu bukan kabut biasa. Teksturnya tampak pekat dan bergerak seolah hidup. Dari dalam kabut, muncullah sesosok makhluk agung. Makhluk itu berupa siluet rusa raksasa yang seluruh tubuhnya bercahaya hijau. Matanya berkilauan seperti emas, dan jubah kabut bercampur dedaunan menyelimuti tubuhnya yang anggun. Itu adalah roh hutan, sang penjaga utama. Wajahnya menunjukkan kemarahan saat melihat kerusakan yang ditinggalkan manusia. Akar-akar pohon di sekitar mereka mulai bergerak, meliuk-liuk seperti ular raksasa, seolah hendak menangkap Arif yang gemetar ketakutan. Arif sadar, sampah dan pohon yang rusak itu adalah sisa perbuatannya dan teman-temannya beberapa hari yang lalu. Rasa bersalah dan takut membuatnya membeku. Roh hutan mengangkat kepalanya, siap menghukum sang penyusup. Di saat genting itulah, Nenek Rara melangkah maju. Dengan tenang, ia memetik sehelai daun dari pohon terdekat. Ia mengangkat daun itu tinggi-tinggi sambil membisikkan mantra kuno. Mantra itu terdengar seperti nyanyian merdu yang menyatu dengan suara alam. Dari daun di tangan nenek, keluarlah sebuah simbol daun bercahaya yang terbang perlahan ke arah roh hutan. Cahaya itu menyentuh sang roh dengan lembut. Mantra Nenek Rara adalah permohonan maaf dan janji untuk memperbaiki. Cahaya dari simbol daun itu seakan menyampaikan penyesalan tulus dari hati Arif. Perlahan, kemarahan di mata emas, roh hutan mereda. Akar-akar pohon yang tadi bergerak liar kembali tenang dan masuk ke dalam tanah. Kabut pekat pun menipis, menampakkan kembali birunya langit. Roh hutan menatap Arif lekat-lekat. Tatapannya kini bukan lagi amarah, melainkan sebuah peringatan dan harapan. Lalu, dengan anggun, ia berbalik dan menghilang kembali ke jantung hutan. Arif terduduk lemas, napasnya masih memburu. Ia menatap Nenek Rara dengan penuh rasa terima kasih.
dan penyesalan yang mendalam. Roh hutan memaafkanmu karena ia melihat ketulusan di hatimu, kata nenek lembut. Ingatlah pelajaran hari ini, Arif. Hutan memberikan kita kehidupan, dan tugas kita adalah menjaganya. Arif mengangguk mantap. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Mulai hari itu, ia akan menjadi sahabat dan pelindung hutan. Sore harinya, Nenek Rara mengantar Arif ke tepi hutan. Jalan setapak menuju desanya kini terlihat jelas, seolah hutan sendiri yang membukakan jalan untuknya. Sebelum berpisah, Nenek Rara memberinya sebuah biji pohon kecil. Tanamlah ini sebagai pengingat janjimu, ucapnya sambil tersenyum. Arif menerima biji itu dengan kedua tangannya, menggenggamnya erat, seolah itu adalah harta paling berharga. Ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Nenek Rara, sang nenek sakti yang telah menyelamatkannya dan memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Dengan hati yang baru dan penuh tekad, Arif melambaikan tangan dan berjalan pulang. Ia tidak lagi melihat hutan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai rumah yang harus ia jaga dan lestarikan. Pengalamannya tersesat di pinggir hutan telah mengubahnya selamanya. Ia pulang bukan hanya sebagai Arif, tetapi sebagai seorang penjaga hutan yang baru. Nah, teman-teman, kisah Arif dan Nenek Rara mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Hutan bukanlah sekadar tempat wisata, tapi ekosistem hidup yang menopang kita semua. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk lebih peduli dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.